sudah bilang dengan Amerika, pokoknya kemampuan Iran sudah hilang semua. Nah kalau misalnya hilang, kenapa masih diduga? Kenapa kemudian dilakukan preemptive strike? Kan begitu. Indonesia seperti apa? Kejepit. Kejepit? Iya. Oke. Dari board of peace, dari agreement anti reciprocal, sampai akhirnya sekarang menawarkan diri berdiplomasi ke Teheran. Dunia internasional mendapat pesan, Trump tidak boleh didekati karena telah berperilaku mempermalukan bangsa Amerika yang katanya menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Nah di situ kelihatan Trump multiple double standard terhadap Iran, dia tidak setuju punya nuklir, tapi terhadap Israel dia dukung habis-habisan. פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. ما به پیروزی نهایی بسیار نزدیکیم. میخواهم هر چه زودتر در کنار شما باشم تا با هم ایران را پس بگیریم و دوباره بسازیم. پاینده Indonesia itu sudah dituduh sebagai agennya Amerika tuh, itu artinya ada hambatan kultural. Jadi kalau kita hambur-hamburkan uang hanya untuk ikut serta di dalam upaya diplomasi menyelesaikan konflik Iran-Israel itu, justru kita akan dianggap sebagai ya Anda urus dulu deh dalam negeri, kira-kira begitu. Suka atau tidak suka, dampak itu pasti akan ada. Ya kalau itu bisa dilakukan saya kira sesuatu yang membanggakan, ada mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Jumlah teman saya di Washington DC memberitahu saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari Epstein Files. Yang saya khawatirkan bahwa ini bisa memicu perang yang lebih luas, meskipun mungkin target yang dilakukan Iran di berbagai kawasan di Timur Tengah adalah pada pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Harga minyak naik, logistik di antara Timur Tengah dan kita sudah terputus. Ekspor kita tentu ke Eropa akan masalah. Karena ini semua timbul ketakutan, semua orang bersiap begitu. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Angus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Perang besar meletus Timur Tengah, rudal-rudal Israel, Amerika menghantam Teheran, Iran. Eskalasi geopolitik Timur Tengah diambang perang besar yang kini sudah di depan mata. Bagaimana nasib Indonesia dan mampukah Indonesia menjadi mediator perdamaian dunia? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara.
Saya akan panggilkan narasumber Rakyat Bersuara pada malam hari ini, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, selamat malam. Kepala Pusat Penerangan TNI periode 2010-2014 Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Selamat malam, Admiral. Oke. Sebelah sini. Sebelah sini. Sekaligus saya panggilkan juga aktivis saya sebutkan ini ya, pro Israel dan selamat. Terima kasih. Pro Israel dan Yahudi, Monique Rickers. Oke. Mbak Monique, Anda nggak keberatan saya sebut Anda pro Israel dan Yahudi di sebelah sana? Di mana? Nggak, di sini. Apa? Nggak, pertanyaan saya mau tanya pada Anda. Iya. Anda nggak keberatan kalau saya sebut di Indonesia ini Anda pro Israel dan Yahudi? Tidak keberatan. Tidak Memang keberatan. itu yang saya lakukan. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Silakan. Kemudian pengamat hubungan internasional. Oke. Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Bung Teguh Reza Syah. Selamat malam. Selamat malam, Pak Teguh, Bung Teguh. Deg-degan, Bang. Kenapa? Karena di sebelah Mbak Monique? Oh. Kenapa? Getarannya beda, Bang. Getarannya beda. Lebih dahsyat dari Gaza. Oke. Kemudian pakar ekonomi politik Profesor Iksanuddin Nursi. Selamat malam, Prof. Kalau Prof, Israel dan Yahudi. Kalau Prof, pendukung siapa? Kemanusiaan global. Kemanusiaan global, oke, luar biasa. Aktivis pro Palestina yang tengah berada di Kairo, Mesir, Bung Muhammad Hussein, nanti bersama kami di Zoom. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Cak Islah Bahrawi. Kalau ini tengah, Palestina, Yahudi, semuanya. Kalau soal kemanusiaan, iya, betul. Soal kemanusiaan dan anti politisasi agama. Anti politisasi agama. Oke. Dan saya panggilkan, he's back, the one and only, no Rocky, no party, Bung Rocky Gerung. Terima kasih, Bung Rocky. Apa? Kalau Bung Rocky, pembela, pendukung Rakyat Bersuara. Oke. Oke, baik. Saya ke Prof. Hik dulu. Prof. Hik, Ya. apa yang terjadi saat ini dan bagaimana prediksi ke depan? Jadi yang terjadi pada saat ini adalah sebenarnya Amerika Serikat menekan agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dan kita tahu bahwa ada negosiasi yang waktu kemarin berjalan, di mana difasilitasi oleh Menteri Luar Negeri dari Oman. Dan menurut Menteri Luar Negeri Oman, pasca serangan, beliau mengatakan sebenarnya kesepakatan itu sudah sedikit lagi selesai. Karena dari pihak Iran sudah menyetujui bahwa tidak akan melakukan pengembangan senjata nuklir, kemudian juga tidak mau memperkaya uranium. Nah, tapi tiba-tiba diserang. Nah, pertanyaannya Tiba-tiba diserang. tiba-tiba diserang. Yang kita tahu awal waktu itu kan Israel duluan. Betul. Sebelum ada Amerika. Nah, jadi sepertinya ada komunikasi antara Trump dengan Netanyahu. Intinya adalah Netanyahu mendesak agar Trump melakukan serangan sekarang. Alasannya perlunya adanya regime change. Perubahan pemerintahan. Perubahan rezim, oke. Perubahan rezim. Sementara kalau Trump mengatakan kita nggak butuh regime change itu. Oh gitu. Yang penting adalah kesepakatan. Oh, Trump nggak butuh perubahan rezim. Selama ini Tidak. berarti semua salah dong. Bahwa Trump ingin perubahan rezim, bukan? Bukan. Jadi begini, regime change itu tidak dari misalnya sistem mullah menjadi sistem monarki Syah Iran. Tetapi yang mau dirubah Trump itu seperti di Venezuela. Wakil presidennya naik, mereka mau bersepakat dengan Trump untuk mengambil atau mematuhi apa yang dikehendaki oleh Trump. Oke. Tanpa merubah rezim. Jadi rezimnya sama aja sebenarnya, tetapi lebih tunduk pada apa yang dikehendaki oleh Trump, begitu.
Maka kalau misalnya kita lihat di media itu Peter Hegseth bahkan juga beberapa menteri itu mengatakan bahwa kita nggak butuh adanya perubahan rezim. Yang kita butuh adalah kesepakatan nuklir. Lalu apa yang terjadi dengan Israel? Katakanlah mengajak, boleh saya katakan menghasut? Ya, ini makanya di Amerika itu sekarang istilahnya bukan America first, tapi Israel first. Karena apa? Terhasut tadi itu ya. Karena Anda setuju dengan kata itu ya? Ya itu kenyataannya seperti itu. Karena apa? Karena yang dibutuhkan oleh Netanyahu adalah perubahan rezim. Kenapa perubahan rezim? Karena kalau misalnya ada kesepakatan lagi, apa yang menjadikan tidak mungkin bagi Iran katakanlah membelokkan perjanjian itu. Karena pada waktu dulu kan pernah dengan Obama dan negara-negara P5-nya Dewan Keamanan PBB. Mereka sepakat untuk Iran tidak mengembangkan nuklir. Tapi sekarang ada dugaan-dugaan ke arah sana. Satu itu. Dan yang kedua, dari pihak Netanyahu mengatakan bahwa Reza Pahlavi yang tadi sudah dimunculkan, itu menjanjikan 3 hal. Kalau saya menjadi pemimpin, maka 3 hal yang akan saya berikan. 1, kita perbaiki hubungan dengan Amerika dan Israel. Membuka lagi hubungan diplomatik. 2, saya akan menghentikan kegiatan pengayaan uranium atau pengembangan senjata nuklir. Dan yang ketiga adalah tidak lagi membiayai proksi-proksi yang melawan Israel, yaitu Hamas, Hezbollah, dan Houthi. Nah, jadi di situ Netanyahu merasa bahwa inilah hegemoni yang akan dikembangkan di Timur Tengah oleh tentunya Israel. Dan ini yang akan membuat Israel lebih tenang, katakanlah begitu. Nah makanya Trump mengatakan, kalau misalnya seperti itu ya kamu mungkin dikatakan serang aja dulu. Oleh karena itu Israel menyerang dulu Iran dengan alasan bahwa dia menggunakan pasal 51 Piagam PBB yang membolehkan hak membela diri. Tapi pertanyaannya, menurut pasal itu, dia kan harus diserang dulu. Iya. Nah, tapi Israel mengatakan dulu. Makanya itu Israel mengatakan ini preemptive strike. Kenapa? Karena senjata nuklir yang diduga dikembangkan oleh Iran itu pasti akan digunakan ke kami, tidak ke negara-negara lain. Nah, di sini agak aneh sebenarnya. Karena apa? 6 bulan yang lalu pada waktu Iran diserang pengayaan uranium dan nuklirnya, mereka kan udah bilang dengan Amerika, pokoknya kemampuan Iran sudah hilang semua. Nah kalau misalnya hilang, kenapa masih diduga? Kenapa kemudian dilakukan preemptive strike? Kan begitu. Nah itu yang tapi ya alasan bisa dicari ya. Akhirnya kan diserang. Nah ketika diserang, kemudian Iran menyerang lagi kan. Nah Iran menyerang, nah pada saat itu ada memang perjanjian keamanan antara Israel dengan Amerika Serikat. Yang intinya serangan terhadap Israel berarti serangan terhadap Amerika Serikat. Saya mau bertanya soal ini sebenarnya. Amerika luar biasa ya. Ketika Venezuela, presidennya malam-malam tiba-tiba weekend diambil mission accomplished, selesai. Iran pun demikian. Nggak lama ternyata pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal. Kalau saya mendengar Siapa yang kemudian berada di belakang ini? Kalau saya mendengar kabar, sebenarnya Ali Khamenei mengatakan bahwa saya tidak mau pindah dari kantor saya, tempat saya berada. Dan itu jangankan mungkin intelijen dan lain sebagainya. Mungkin di Iran pun tahu dia akan berkantor di mana, rumahnya ada di mana. Alasannya adalah kalau misalnya Anda mau menyembunyikan saya, sembunyikan dulu 90 juta rakyat Iran. Kalau Anda mau melindungi saya, lindungi dulu 90 juta rakyat Iran. Jadi dia mengatakan tidak apa-apa, silakan. Tidak apa-apa saya meninggal gitu? Iya, kalau memang sudah waktunya, dia katakan saya mati dengan rakyat Iran. Dan itu yang beliau lakukan, jadi ini bukan masalah kecanggihan. Kalau Venezuela kecanggihan? Kalau Venezuela kecanggihan, karena itu sudah disimulasikan mungkin beberapa tahun sebelumnya bagaimana ini, terus kemudian ada yang membocorkan, yang bekerja sama dan lain sebagainya, sehingga 300 menit itu langsung bisa selesai. Tapi kalau yang ini tidak seperti itu. Dan itu adalah pasukan Delta Force. Delta Force. Nah saya sedikit tambahkan bahwa setelah Iran mendapat serangan dari Israel kemudian juga dari Amerika Serikat, maka serangan Iran sebenarnya ditujukan pada 3 titik. Pertama Israel,
kedua adalah pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, dan yang ketiga adalah kapal-kapal induk Amerika Serikat. Karena dari situlah mereka melakukan serangan udara, dan ini masih serangan udara. Ya, nanti kalau misalnya kita bicara untuk bisa menaklukkan, sebenarnya serangan harus serangan darat. Tapi dari pihak Amerika Serikat dan pihak Netanyahu, mereka menghimbau rakyat Iran yang anti terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ini kesempatan Anda untuk apa? Meruntuhkan kepemimpinan Iran yang sekarang. Jadi tanpa harus mengirim pasukan darat, ini kemudian turunkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, bahkan saya lihat di beberapa media itu ada tiba-tiba muncul Presiden Trump dihack gitu ya, di televisi dan lain sebagainya, yang mengatakan, wahai rakyat Iran, ini saatnya Anda bisa mengambil alih pemerintahan. Tidak ada Presiden Amerika Serikat yang berani melakukan ini kecuali saya. Kira-kira seperti itu, didorong. Demikian juga Netanyahu dalam sambutan-sambutannya selalu mengatakan seperti itu. Nah, yang juga saya dengar kabar bahwa garda revolusi Iran itu mungkin smartphone dan lain sebagainya itu dihack, diminta untuk mereka melakukan insubordinasi. Waktunya untuk mereka mengambil alih kekuasaan, menurunkan yang sekarang ini ada. Jadi tentara-tentara di sana diminta untuk melakukan kudeta, kurang lebih. Kudeta, kira-kira seperti itu. Jadi serangan udara dilakukan, serangan darat dilakukan oleh rakyat Iran yang anti terhadap pemimpin, dan kemudian dalamnya dibusukkan. Dalamnya dibusukkan. Nah, ini yang sekarang ini terjadi, tapi kita tahu bahwa Iran pada waktu mungkin menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah itu ada rudal yang meleset dan lain sebagainya, sehingga menyasar juga ke bandar udara, ke gedung-gedung yang sipil yang bukan militer dan lain sebagainya. Ini yang membuat negara-negara Timur Tengah itu marah, sehingga sekarang Iran harus berhadapan dengan Israel, kemudian Amerika Serikat, dan kemungkinan negara-negara di Timur Tengah. Dan kemudian Inggris dan Prancis karena disindir oleh Trump, ya katanya sekutu. Mana ini? Padahal kan mereka punya masalah nih dengan Greenland, dengan masalah tarif gitu ya. Akhirnya mereka mengatakan kalau misalnya menggunakan fasilitas pangkalan udara dari mereka diperbolehkan pakai, tapi mereka tidak akan menerjunkan pasukan. Saya ingin gali lagi nanti, kan Iran nggak mungkin sendiri, ada Rusia dan China juga. Betul. Nanti kita akan bicara soal itu, tapi sebelum ke situ saya ingin coba, sudah tersambung dengan Bung Muhammad Hussein dari Kairo terakhir yang saya tahu. Apakah sudah tersambung, Bung Muhammad Hussein? Oke, dari Kairo ya nanti ya. Kita coba akan kontak yang bersangkutan. Sebelum ke Bung Muhammad Hussein, saya ingin ke Prof. Iksan. Prof. Iksan, apa yang bakal terjadi ke depan? Indonesia seperti apa? Kejepit. Kejepit? Iya. Okay. Dari board of peace, dari agreement anti reciprocal, sampai akhirnya sekarang menawarkan diri berdiplomasi ke Teheran, semuanya salah kaprah. Dan ini kepentingan, sebenarnya kepentingan kalau dari Prof. Hik tadi, kepentingan Israel. Sebenarnya baca dari Prof. Hik cuma 2 kalimatnya. Kalimat Trump ke Netanyahu, do what you want to do. Kalimat Netanyahu ke Trump, do what I say. Selesai. Jadi mereka memang begitu, seperti tulisan saya kemarin. Sebenarnya apa yang diceritakan tadi oleh Prof. Hik, dia cuma sekedar menggambarkan ada satu kebijakan yang namanya multiple suitable standard bagi mereka. Ulangi, multiple suitable standard dan hipokrasi ekstrim. Kan semua argumen yang dibangun oleh Trump, yang dibangun oleh Netanyahu, itu gambaran multiple suitable standard. Tapi sekaligus hipokrasi ekstrim. Artinya apa? Artinya sesungguhnya dia bukan cuma sekedar bicara menyerang Irak, tapi menyatakan bahwa hegemoni tetap di tangan saya. Hegemoni dunia tetap di tangan saya. Dominasi dunia tetap di tangan saya. Nah, di balik itu yang mesti kita baca adalah hegemoninya Amerika sebenarnya sedang luluh.
cerita tentang apa yang disampaikan oleh Dino tadi. Itu kan bagian dari konflik Amerika yang tajam. Artinya modal sosial domestik Trump, modal sosial domestik Amerika itu luluh lantak. Polarisasi tajam, problem di dalam negeri maksudnya? Di dalam negeri. Oke. Modal ada sosial files dan seterusnya. Modal sosial globalnya juga luluh lantak. Dan pada saat yang sama terjadi yang namanya dedolarisasi. Pada saat yang sama Cina tidak pernah mau bergeming. Rusia tidak mau bergeming. Musuh-musuh potensial yang dinyatakan sejak 2008 itu tidak mau bergeming menghadapi Amerika. Dan ketika Amerika tegas-tegas memperlakukan sesuatu yang konyol terhadap Nicolas Maduro, dunia internasional mendapat pesan, Trump tidak boleh didekati karena telah berperilaku mempermalukan bangsa Amerika yang katanya menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Nah di situ kelihatan Trump multiple double standard terhadap Iran, dia tidak setuju punya nuklir, tapi terhadap Israel dia dukung habis-habisan. Terhadap terhadap Netanyahu, dia dukung habis-habisan penyerangan. Trump. Dari dulu Amerika seperti itu. Lah kalau sudah tahu seperti itu, pertanyaannya tentang Indonesia, kenapa kemudian Indonesia mau terperangkap begitu? Kan jadi BOP, ini kaitan BOP nih. Termasuk BOP, termasuk KRT, termasuk yang namanya sekarang mau mendamaikan. Kalau sudah tahu sudah kayak gitu, sebenarnya kalau ceritanya sampai sudah tahu kayak gitu, ceritanya jadi mundur ke belakangnya jauh. Misalnya dalam konstruksi perdamaian Indonesia sama Belanda, misalnya dalam konstruksi 65-66 Tadi saya tanya, gitu loh. Indonesia kejepit. Anda bisa deskripsikan nggak? Kejepitnya seperti apa? Bayangannya seperti apa? Secara fundamental, Indonesia adalah negara rentan kedaulatan. Rentan kedaulatan? Iya. Maksudnya? Rentan kedaulatan. Kalau Anda lihat ketahanan militer, kita punya durasi perang yang rendah. Ketahanan militer dulu. Kalau kita ngelihat sekarang durasi atau keamanan energi, kita seperti yang dinyatakan Bahlil oleh cuma 20 hari. Kalau kita pangan, rendah. Anda tahu berapa kejatuhan nilai tukar dari tahun 61 sampai dengan sekarang? Sudah ribuan %. Kita pendekin sekarang. Dari tahun 97, 98 hingga hari ini, kejatuhan nilai tukar per tahunnya 9,38%. Apa artinya? Secara struktural fundamental, kita sesungguhnya orang Indonesia yang tidak punya daya dalam persoalan ekonomi. Karena struktural fundamentalnya ketekan terus habis-habisan. Itu fundamental. Apa dampaknya? Dampaknya karena Anda punya utang, Anda punya ketergantungan impor, maka secara struktural fungsional Anda ketekan. Nah dari sana Anda tidak akan pernah mampu membiayai namanya kesehatan, pendidikan, ruang fiskal yang sempit, lalu kemudian ketika diganggu sedikit aja Anda tidak bisa bikin apa-apa. Contoh kemarin tekanan MSCI, tekanan kredit rating, tekanan pajak, Anda nggak bisa bikin apa-apa. Nah dari sana ketika hari ini dinyatakan, katakanlah kemarin baru dinyatakan, kita tidak mengambil dari Saudi Arabia, kita tidak menggunakan Selat Hormuz untuk minyak, kita ngambil dari Amerika. Ya coba lihat. Anda dapat dolar dari mana untuk beli minyak dari Amerika? Kan artinya Anda harus menciptakan dolar. Dari mana? Nah di situ kan kelihatan ketika Anda butuhkan dolar, Anda mau tidak mau masuk ke dalam struktur ekspor. Ketika masuk ke dalam ekspor, ada dua di dalamnya. Anda mengekspor barang mentah, atau katakan hilirnya dipegang oleh mereka, ditambah lagi dengan problematik payment system. Itu artinya Anda kejebak dalam dua hal. Anda kejebak fiskal, Anda kejebak moneter, Anda juga kejebak yang namanya di IT. Nah di situ kelihatan struktural fundamental Anda ketekan, struktural fungsional Anda tertekan. Sudah muncul istilah saya, rentan kedaulatan. Kalau bicara perang ini akan panjang, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Kalau yang akan terjadi pada Indonesia adalah bisa nggak Indonesia segera mungkin mengkonversi kebutuhan energinya ke domestik? Itu pertanyaan besarnya. Mengkonversi kebutuhan energinya ke domestik. Kan nggak cukup minyak misalnya, nggak cukup dengan kalau solar hasil bisa sendiri. Solar bisa, karena kita produsen terbesar. Matahari maksudnya? Bukan. Solar itu diesel. Oke. Bisa, karena kita produsen terbesar minyak sawit, gitu ya. Yang tidak bisa kita lakukan adalah minyak olahan. Seperti Ron Oktan number 98, Real Oktan number 92. Jadi sebenarnya kita kemandirian energi kita tinggi di diesel, solar. Di solar. Karena itu sekarang boleh dibilang solar kita makin berdaya, gitu ya. Pada saat yang sama
dalam rangka mengikuti green economy, dalam rangka mengikuti posisi bagaimana cerita renewable energy, kita juga terperangkap. Artinya kalau panjang kita nggak perlu khawatir dong? Nggak bisa. Oke, nggak bisa seperti Karena- apa? Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.